Selamat berjumpa semuanya di kesempatan kali ini podcast di Bawaslu Provinsi Bengkulu di podcast Kecek Pemilu, Kito Cerito Pemilu ya. Dan bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Di kesempatan kali ini Bawaslu memiliki podcast dengan tema kesiapan KPU Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Provinsi Bengkulu. Secara umum memang pemilihan umum di tahun 2024 ini terdapat dua peristiwa besar, yaitu pemilihan umum legislatif presiden yang kemudian disambung dengan pemilu serentak yang memilih para kepala daerah. Dan secara umum juga pemilu harus dilaksanakan secara luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan di kesempatan kali ini kita akan banyak menggali tentang seperti apa sih proses politik pemilihan umum Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Bengkulu, dan kita kehadiran tamu spesial. Ini Bang Rusman Sudarsono, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Selamat datang Bang Rusman. Oke Bang Rusman, langsung saja kepada tema pokok kita kali ini tentang kesiapan KPU Provinsi Bengkulu dalam menghadapi Pilkada serentak ini. Sejauh mana sampai detik ini KPU Provinsi Bengkulu menyiapkan berbagai keperluan untuk penyelenggaraan pemilihan umum Pilkada serentak 2024. Terima kasih Mas Anom. Terima kasih. Tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu yang mana telah berkenan mengundang saya selaku Ketua KPU untuk bisa menjadi narasumber di podcast ini. Ini sebuah kebanggaan, ya kan? Menjadi narasumber di podcast Bawaslu Provinsi Bengkulu ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi informasi yang edukatif bagi masyarakat, atau kalau bahasa di Bawaslu ini bagi sahabat Bawaslu ya, bagi sahabat Bawaslu. Jadi terkait dengan kesiapan KPU Provinsi Bengkulu menyambut Pilkada serentak tahun 2024 ini, tentu kami yang pertama dalam konteks penyelenggara ini, kami badan ad hoc kami PPK seprovinsi Bengkulu ini sudah siap dan sudah dilantik semua dan sekarang sudah bekerja. Yang kedua, badan ad hoc di tingkat desa kelurahan itu PPS ini juga seprovinsi Bengkulu ini sudah kita siapkan. Ini dalam konteks struktur ya, struktur kelembagaan kesiapan kita. Tinggal lagi kita nanti akan merekrut KPPS. Yang KPPS ini nanti akan kita rekrut menjelang hari pencoblosan. Nah, selanjutnya kesiapan kita terkait dengan regulasi. Tentu tahapan-tahapan ini kan ada regulasinya. PKPU, peraturan KPU ini sampai dengan tahap ini, PKPU yang sudah tahapan pencalonan ini sudah ada, sampai dengan petunjuk teknis ini sudah ada. Tinggal kita menunggu PKPU yang ke depan. Ini tahapan kampanye juga lagi kita tunggu dari KPU RI, turunan KPU itu. PKPU-nya kita menunggu dari KPU RI. Kalau dari sisa waktu yang ada nanti sampai ke tahapan berikutnya masih cukup lah untuk berbagai hal gitu. Oh, tentu kita ini kan sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal. Ini kan waktu-waktunya ini sudah diatur semua oleh PKPU tersebut. Kapan waktu perekrutan badan ad hoc, kapan waktunya kita ini melakukan tahapan seandainya pencalonan, tahapan pendistribusian logistik, kampanye, coblos hitung, ini sudah diatur waktunya sedemikian rupa oleh
PKPU nomor 2 tersebut. Kalau dengan sosialisasinya terkait berbagai hal ini sudah cukup atau perlu ada yang didorong lagi? Sosialisasi yang kita lakukan ini tentu belum cukup. Kita ini kan sesuai juga dengan tahapannya. Kalau sekarang masih dalam tahapan pemutahiran mata pilih. Yang mana pemutahiran mata pilih ini insya Allah di tanggal 16 nanti kita akan melakukan pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara di tingkat provinsi, kabupaten, kota sudah selesai. Nah, ini kan kita sosialisasikan tentang pemutahiran mata pilih. Tentu dalam sosialisasinya substansi terkait dengan pemutahiran mata pilih, kita meminta kepada masyarakat untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih. Kira-kira kan seperti itu. Jangan sampai dia tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah, ini kan harus kita sosialisasikan. Nanti kita pencalonan, tentu kita akan sosialisasi lagi. Dan sudah banyak sebenarnya agenda-agenda sosialisasi, kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kita lakukan. Dimulai sosialisasi ini pada saat kita peluncuran maskot dan jingle untuk Pilkada serentak tahun 2024 di tingkat Provinsi Bengkulu. Setelah itu dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Kegiatan yang serupa. Ini kan bagian daripada sosialisasi yang sudah kita lakukan. Setelah itu banyak bentuk-bentuk sosialisasi lain melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, melalui medsos internal kita, medsos lembaga. Ini juga kita sudah melakukan sosialisasi, informasi-informasi ini selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Dan kedepannya masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang mana akan melibatkan lebih banyak lagi pihak, elemen-elemen masyarakat untuk bekerja sama dengan KPU dalam rangka melakukan sosialisasi tentang tahapan, jadwal, dan sebagainya. Ini supaya lebih masif lagi sosialisasi ini kepada masyarakat. Oke, KPU Provinsi Bengkulu adalah paling penting sebagai salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemilu, terutama Pilkada serentak 2024 ini ya. Kemudian, apakah KPU itu sebenarnya punya tanggung jawab nggak sih terkait meningkatkan tingkat partisipasi pemilih? Atau harusnya seperti apa gitu? Jadi kalau terkait dengan partisipasi pemilih, tentu itu memang bagian daripada tugas KPU agar partisipasi itu setinggi-tingginya. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya ini sebanyak-banyaknya, kira-kira kan seperti itu. Nah, dengan berbagai macam tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ini kan bentuk action kita yang kita lakukan ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih tersebut. Tentu kalau bicara apakah ini tanggung jawab KPU, betul. Tetapi tidak juga serta-merta ini tanggung jawab KPU sendiri. Tentu sifatnya KPU ini kan menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya pada tanggal 27 nanti, kira-kira tanggal 27 November 2024 ini kita akan melakukan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak. Ini kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, tetapi KPU juga tidak bisa untuk memaksa untuk hadir ke TPS. Karena prinsipnya ini kan hak, menggunakan hak pilih, bukan wajib. Beda deh ya. Yeah. Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin menggunakan haknya, ya monggo datang pada tanggal 27 nanti. Nah, dengan harapan masyarakat kita Provinsi Bengkulu yang DPT kita yang sekarang yang datanya DPT-nya sekarang lagi dalam proses lebih kurang 1,5 juta ini, harapan kita ini bisa semuanya datang untuk ke TPS menggunakan hak pilihnya. Oke. Kemudian kalau KPU kan harus memberi sosialisasi, ada tanggung jawab untuk memberi sosialisasi. Nah, bagaimana KPU menjaga agar sosialisasi itu tidak justru condong ke salah satu calon gitu? Nah, jadi gini, kami ada program nanti yang akan bekerja sama dengan ormas, dengan kelompok-kelompok pemuda, dengan kelompok-kelompok mahasiswa, OKP. Kami akan ada kerjasama untuk melakukan sosialisasi. Nah, salah satu bentuk kesepakatannya nanti di dalam sosialisasi itu bahwasanya tidak boleh yang ada afiliasi politik kepada salah satu pihak. Yang kita sampaikan ini tentang informasi bagaimana menjadi
pemilih dan untuk terdaftar menjadi pemilih. Yang kita sampaikan kepada masyarakat ini nanti jumlah pasangan calon. Pasangan calon A terdiri dari Badu dan Badu. Pasangan calon B Pulan dan Pulan, kira-kira kan seperti itu. Pasangan calon C siapa lagi kira-kira. Dan selanjutnya ini perlu kita informasikan kepada masyarakat. Yang selanjutnya apa yang perlu kita informasikan kepada masyarakat? Yaitu tadi waktu pencoblosannya kapan? Dimulainya kapan? Kapan kita mulai pendistribusian logistik? Kapan kita mulai kampanye? Kapan masa pencalonan? Ini kan perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, tidak boleh nanti kita atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita ini mengarang-arahkan condong kepada salah satu pihak, membaik-baikkan salah satu pihak ataupun menjelek-jelekkan salah satu pihak. Itu tidak boleh. Takutnya kan ada penumpang gelap pengennya memberi sosialisasi biar ayo ikut nyoblos, tapi ternyata malah ada kecondongan ke salah satu calon kan. Ya gitu, tentu kan? Itu harapan kita itu tidak terjadi. Makanya kita sebelum mereka kerjasama dengan kita, ini kita verifikasi dulu. Kita verifikasi dan kita pastikan bahwasanya ini posisinya dalam sosialisasi ini benar-benar mensosialisasikan program-program KPU. Bukan program pasangan calon. Nah ini yang memang harus clear ya. Nanti kita disemprit dengan kawan-kawan Bawaslu kan. Kalau memihak kepada salah satu pasangan calon atau ke pihak tertentu kira-kira kan. Karena takutnya ada hal yang abu-abu gitu ya. Jadi dengan di filter lebih awal biar itu nggak abu-abu, clear, hanya mensosialisasikan ayo nyoblos gitu aja. Ya, kita itu lebih kepada itu clear itu. Clear. Ya jangan sampai juga kita tetap berharap juga bahwasanya memang itu tidak terjadi. Tidak boleh juga memanfaatkan fasilitas negara ini, sebenarnya difasilitasi oleh KPU, tapi para sosialisator ini mempromokan kepentingan kelompok tertentu. Nah, terkait dengan tahun 2024 ini terdapat pemilu 2024 yang sudah kita tahu hasilnya. Kemudian di penghujung tahun ini ada pemilihan serentak juga. Itu menjadi kendala tersendiri untuk KPU Provinsi Bengkulu tidak? Sampai dengan saat ini tidak ada masalah. Kan yang 2024 pemilu ini kan sudah, khususnya di Provinsi Bengkulu ini kan sudah selesai semua, tinggal lagi pleno penetapan ini sudah kita lakukan minus KPU Bengkulu Tengah karena masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita menunggu itu. Nah, selebihnya di 9 kabupaten kota ditambah 1 provinsi, ini kita sudah selesai. Tinggal menunggu jadwal pelantikan terhadap DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Apakah mengganggu tahapan pilkada? Tidak. Meskipun waktunya cukup berdekatan, mungkin enaknya gitu. Kalau saya sebagai orang umum gitu, harusnya pemilu legislatif 2023 baru pilkada serentak 2024. Itu sebenarnya setahun ada 2 event besar, nggak masalah kan berarti ada disebutnya? Ya memang ini kan baru pertama ya. Pemilu dan pilkada serentak dalam 1 tahun. Tetapi karena kebetulan kita ini memang penyelenggara pemilu ini sudah terbiasa dan harus membiasakan diri dengan hal-hal yang seperti ini. Ini bukan sebuah kendala bagi kami. Ritme bekerjanya sudah sudah jadi budaya lah. Tiba-tiba rapat, tiba-tiba agendanya slow, nggak ada yang slow sih kayaknya. Ya, jadi ya makanya saya katakan kalau bisa itu ya bekerja terus supaya sehat terus kan. Kalau terlalu banyak nanti banyak jeda dan banyak istirahat takut sakit gitu kan. Kebugaran bekerjanya turun ya. Ya, turun, semangatnya turun. Jadi memang bagi kami sebagai penyelenggara hal-hal yang seperti ini hal yang lumrah. Hal yang biasa dan sudah terbiasa. Jadi insya Allah ini aman, tetap bisa kita lakukan sampai dengan selesai nanti seluruh tahapan ini. Jadi kepada masyarakat, pada Mas Anom,
Ya, insya Allah KPU, ya mohon maaf juga Bawaslu ini dengan ritme pekerjaan saya ini, ya anteng-anteng aja kok, masih segar kita. Ya, masih terkendali gitu. Masih terkendali. Oke, terkait pemilu serentak ini, sekarang kita masih belum terlihat banget seperti siapa calonnya. Nah, siapa pasangan A, B, dan C gitu ya. Sejauh ini persiapan KPU dalam menghandle itu bagaimana? Jadi begini, kita baru tahu nanti siapa pasangan calon ini pada saat tanggal 22 September. Itulah nanti pada saat kita menetapkan pasangan calon. Apakah sekarang sudah ada pasangan calon? Belum ada, Mas. Ya kan belum ada pasangan calon. Ya. Makanya kalau kami sebagai KPU ditanya siapa calon kita, ya belum ada calon kita kan. Semua masih mempromosikan diri. Ya silakan saja, ya silakan saja itu. Dan kan. itu boleh ketika pasang baliho di mana begitu. Itu bagaimana untuk yang sekarang ini? Ya itu kan hak mereka. Ya. Hak orang per orang kan, pribadi-pribadi orang. Belum masuk ke ranahnya KPU. Oh begitu. Nah nanti baru mulai masuk ke ranahnya KPU tanggal 27 Agustus sampai dengan 29. Ini kan KPU akan menerima pendaftaran pasangan calon. Nah baru kita tahu, oh ternyata ini yang mau maju sebagai gubernur, yang mau maju sebagai wakil gubernur, didukung oleh partai ABCD. Oh ini yang mau maju jadi bupati dan wakil bupati, didukung oleh ini. Oh ini yang mau jadi wali kota, kan baru tahu nanti. Ya. Setelah itu, kalau sekarang kan kita belum tahu. Jadi siapapun, bahkan saya juga sebenarnya bisa boleh, ya? Mas. Boleh ya? Boleh Mas, pasang-pasang aja baliho Mas kan. Selama aturan-aturannya diikuti, mungkin ada pajak baliho, ada apa? Atau... Nah itu beda, itu dalam konteks itu, makanya ini harus kita clearkan dulu. Ya. Kalau itu konteksnya, itu konteks lembaga lain yang mengatur itu. Bagaimana pemasangan baliho, etikanya, estetikanya, itu kan ada lembaga lain. Wilayah tersebut yang mempunyai regulasi yang mengatur itu kan. Karena gini, masyarakat tuh cuma taunya, ini kok ada calon ini udah pasang KPU-nya, bagaimana ini? Mungkin Bang Rusman bisa jelaskan itu dengan penjelasan tadi ya, bahwa itu di lembaga lain gitu. Jadi begini ya, kalau terkait dengan baleho, orang yang mengatakan ingin menjadi calon kepala daerah, sampai dengan saat ini KPU belum bisa berbuat apa-apa karena mereka belum mendaftarkan diri ke KPU. Ya. Si Badu pasang baleho banyak sekali kira-kira di setiap sudut kota atau di 10 kabupaten kota. Ya silakan saja. Kita belum tahu apakah orang itu benar-benar mau maju atau tidak. Atau cuman pengen coba seberapa populer saya gitu. Atau dia ternyata ada kepentingan lain. Kan ini. Ya. Kalau seandainya saya ini bukan sebagai seorang ketua KPU ya. Kalau sebagai ketua KPU tentu secara etika kurang etis. Saya ini sebagai masyarakat biasa, saya mau pasang baliho semua di Supervisi Bengkulu, siapa yang mau melarang? Ya. Selagi saya kemungkinan bayar pajak. Ya. Mengikuti ketentuan peraturan daerah tersebut. Mungkin ukuran maksimal sekian, ini sekian, tempatnya di mana yang pantas dan tidak pantas. Kan ada daerah-daerah yang tidak diperbolehkan untuk masang baliho. Nah, selagi kita ikuti aturan itu boleh kan? Ternyata saya bukan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, saya pasang baliho. Saya ada kepentingan lain sana yang memperkenalkan bisnis, kira-kira kan boleh kan? Ya kalau saya mengatakannya sama aja sekarang dengan baliho ini, dengan baliho yang produk-produk apa, kira-kira kan sah-sah saja. Ini saya tafsir saya. Ya. Nggak jadi masalah. Kecuali nanti sudah pada waktunya mereka terdaftar gitu, ya, itu betul. Udah kewenangan KPU gitu ya. Ya, nanti kalau ada pelanggaran tentu kawan-kawan Bawaslu yang akan menindaklanjuti. Oke. Nah dari sini kan jadi clear nih, orang-orang nggak nyalain KPU, Bawaslu nih ngapain? Takutnya kalau begitu. Kalau persoalan nyala-nyalain ya nggak apa-apa juga Mas. Iya, ngurusi politik ini kan seperti itu. Ya. Ngurusi politik ini, ngurusi orang yang ingin menjadi penguasa. Ya. Kan itu. Mereka ini kan dengan berbagai macam strategi. Tentu ada yang merasa puas dan tidak puas terhadap KPU, penyelenggara pemilu nanti. Pendukung yang menang, apakah itu merasa puas terhadap KPU? Belum tentu juga.
Tetapi pendukung yang kalah apakah puas terhadap KPU? Sudah pasti tidak puas. Tapi yang perlu dicatat, KPU ini memang bukan lembaga pemuas, tapi lembaga pelayanan. Kami punya komitmen akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemilih, kepada pasangan calon nanti kita akan memberikan pelayanan yang prima. Itu prinsipnya. Nah, persoalan orang merasa puas tidak puas itu bukan urusan kita kan? Ya. Oke. Prinsipnya kita melayani. Jadi ya apa mereka kata biarlah gitu ya. Ya biarlah, nggak apa-apa juga. Yang penting sesuai aturan yang berlaku. Kami akan menjalankan tugas-tugas ini sesuai dengan ketentuan. Kami kan ada koridor-koridor dalam menjalankan tugas kan. Oke. Ini Bu, Bang, pilkada serentak dan pemilu itu kan berbeda. Betul. Seperti apa treatment atau tindakan atau apapun yang KPU lakukan, seperti apa perbedaan dari dua penyelenggaraan ini? Kalau pemilu tentu pesertanya lebih banyak. Ada partai politik, di dalam partai politik itu ada caleg-caleg, ada pemilihan DPD kemarin kan, ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Tentu karena peserta lebih banyak ini akan lebih kompleks. Nah, tetapi dalam sudut pandang kerawanan, ini sebenarnya ini wilayah Bawaslu ini ya. Yeah. Sudut pandang kerawanan, walaupun pesertanya sedikit, pilkada ini agak lebih rawan karena bersentuhan langsung kepada masyarakat. Kenapa saya katakan bersentuhan langsung pada masyarakat? Saya rasa di Bengkulu ini, kalau kemarin terhadap pemilihan presiden itu kemungkinan tidak ada yang punya hubungan kedekatan yang sangat dekat kekeluargaan dengan calon presiden atau calon wakil presiden kita kemarin. Yeah. Saya rasa ya. Nah, tetapi kalau pilkada seperti ini, kemungkinan calon gubernur A, nggak taunya tetanggaan dengan si A, masih saudara dengan si B, calon wakil gubernur B tadi ternyata saudara dengan calon gubernur A, itu biasa itu terjadi. Begitupun dulu bupati. Calon bupati A ini ternyata masih saudara dengan calon bupati B, ini masih saudara. Nah, otomatis pendukungnya ini kan kebingungan juga nih kan, dekat nih kan. Yeah. Bersentuhan langsung. Nah, apakah KPU ada treatment khusus? Enggak juga, sama juga. Prinsipnya kita pelayanan sesuai dengan ketentuan. Memang ada regulasi yang berbeda antara KPU pemilu dengan pilkada. Kalau pemilu kita pakai Undang-Undang 7, kalau pilkada kita pakai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Itu aja yang membedakan. Kalau pelayanan kami akan merubah bentuk atau ini, enggak juga. Pokoknya sudah ada pakemnya sendiri. Ya, oke. itu. Oke, terkait dengan harapan KPU nih dengan terkait pemilu serentak 2024 ini apa, Bung Rusman? Pilkada serentak ya. Atau pemilu serentak dia beda, Mas. Kalau pemilu itu jadi rezimnya ini ada beda ya. Yeah. Pemilu itu yang baru kita laksanakan. Yeah. Nah, kalau ini pilkada serentak. Nah, ini yang pilkada serentak. Apa namanya? Harapan ke depan dari KPU terkait penyelenggaraan pilkada serentak di penghujung tahun ini. Jadi kalau harapan kami sebagai KPU tentu pilkada ini kan bisa berjalan tanpa ada halangan dan rintangan. Setiap tahapan yang kita lakukan ini berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan pada akhirnya ini siapapun juga yang terpilih, ini Bengkulu ini kondusif. Jadi kita ini kan bukan dalam konteks pemilu ini cuma memilih pemimpin yang penting, tapi bagaimana menjaga keutuhan masyarakat ini, itu yang lebih penting begitu. Bagaimana menjaga soliditas masyarakat, kekompakan masyarakat, tidak terpecah belah akibat pemilihan ini. Kan pilkada ini, pemilihan ini kan memang sah, legal, memang diatur loh di dalam undang-undang. Yeah. Akan ada kompetisi untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing yang diatur oleh regulasi dalam 5 tahun sekali. Itu bisa. Tentu ada perbedaan-perbedaan kan, sah kan. Yeah. Nah, tapi itu maksudnya saya menghimbau pada seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu agar kiranya walaupun perbedaan pilihan ini bukan dalam artian kita harus belah, pecah kira-kira kan, kerukunan kita rusak gara-gara perbedaan-perbedaan.
pilihan ini. Ini kan memang sesuai dengan ketentuan undang-undang kok. Jadi harapannya itu kondusif, tetap berjalan lancar. Begitu selesai, beda pilihan harus menyatu lagi. Menyatu lagi kita kan, itu yang lebih penting kan. Jadi ini ya, tidak masalah kalah kan? Ya harapannya ya seperti itu. Harapannya tadi saya katakan bahwasanya ada poin yang lebih penting dalam pilkada ini, bukan cuma memilih pemimpinnya, tapi yang lebih penting itu bagaimana pilkadanya nanti berjalan lancar, masyarakatnya tetap kondusif. Oke. Tidak terpecah belah dengan persoalan-persoalan politik ini. Demokrasi berjalan tapi tetap damai begitu. Damai. Oke. Oh ya, ini terkait kembali lagi soal petugas KPU di akar rumput nih. Sejauh ini kesiapan mereka untuk pemilu kada serentak ini sudah seberapa siap? Kalau pakai persentase mungkin? Ya kalau saya katakan 100% siap. Siap ya? Iya, karena kenapa? Karena mereka ini sudah di BIMTEK, sudah dilatih, sudah di rakor, diundang di rakor, kita rakernis. Ini kan bagian daripada bentuk kesiapan kita mempersiapkan perangkat-perangkat kita. Itu baik di tingkat desa kelurahan maupun di tingkat kecamatan, kabupaten kota, termasuk kita di provinsi. Jadi saya katakan ini 100% harus siap. Oke. Bang Rusman, ini terkait kinerja sehari-hari sebagai Ketua KPU Provinsi Bengkulu. Sebenarnya apa sih yang dirasakan sehari-hari begitu ya? Sepertinya seperti nggak ada libur gitu kalau menurut saya itu. Iya. Oke. Jadi gini, kalau bicara kita sebagai penyelenggara pemilu ini, salah satu isi fakta integritas kita itu siap bekerja penuh waktu. Dan itu kita tanda tangan nih kemarin. Bagian daripada fakta integritas. Kalau kita mengkhianati itu, berarti kita tidak berintegritas loh. Nah, jadi mau tidak mau, kita harus siap setiap saat. Ya memang ngapain juga kita mau libur-libur kan? Kalau saya memang nggak asik libur kan? Maunya memang enak kerja aja kita ini kan seperti itu. Karena kenapa? Karena bagian daripada cara saya treatment kita menjaga kebugaran. Kalau saya dengan bekerja seperti ini bagian daripada treatment saya menjaga kebugaran. Jadi memang bukan hal yang aneh lah bagi kami sebagai penyelenggara pemilu ini ya. Kalau yang waktu-waktu yang tidak yang kira-kira waktunya tersita untuk bekerja itu sebuah yang mengasikkan. Oke, berarti kalau dengan jadwal yang padat, nggak seperti pegawai kantoran yang Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu libur. Nah, ini bagaimana nih mensiasati, apakah dengan olahraga, dengan jalan kaki, atau apa rahasianya untuk dibagi ke masyarakat nih? Kalau sekarang saya ini semenjak di KPU Provinsi Bengkulu ini, alhamdulillah saya ini kan di samping sebagai Ketua KPU Provinsi, saya ini kan seorang kepala rumah tangga. Ya. Nah, dan sekarang saya mendapatkan job baru, ya ini jadi tukang ojek. Oh, ini ojek online atau ojek pangkalan nih? Ojek pangkalan. Tapi pelanggannya tetap? Pelanggan tetap. Oke. Nah, pagi-pagi ojek dulu nih. Nah, setelah ngojek, saya sempatkan untuk jalan kaki. Barang 1-2 kilometer. Bagian daripada cara saya mensiasati supaya mudah-mudahan bugar lah ya. Tetap bugar. Ya itu sekarang. Menjalani hobi mungkin badminton atau sepak bola atau apa? Atau sudah terlalu melelahkan gitu? Bukan terlalu melelahkan, memang waktunya untuk itu memang tidak ada. Di samping itu kita kan memang tidak pandai yang seperti itu. Jadi memang ini ya, sudah punya trik khusus tadi jadi ojek pribadi. Ya. Sama jalan kaki itu cukup ya? Ya, alhamdulillah cukup. Nah, kalau dulu waktu saya di kabupaten, saya bukan yang saya kerjakan. Saya lebih suka itu sejenis olahraga yang saya lakukan itu mengelola sisa-sisa lahan pekarangan. Berkebun? Ya. Berkebun sawit 5 hektar atau bagaimana? Itu bukan sisa lahan pekarangan rumah itu, Mas. Yeah. Cuma yang 5 meter kira-kira gitu kan.
yang ukuran kira-kira 50 meter persegi itu bagaimana kita jadikan apa, kita bukan bicara hasilnya ya. Ya. Sebenarnya saya bukan bicara hasil, tapi bagaimana olahraga saya itu produktif menurut saya. Ya. Olahraga yang menghasilkan. Kebetulan dulu kuliah ekonomi, jadi kan saya ini kan ngitung-ngitung saya kan. Oke. Ya, Ekonomi murni, agribisnis atau apa ini? Ekonomi manajemen Mas, makanya jadi ketua. Oh, iya. Oke. Oke, Bang Rusman, ini terkait kehidupan pribadi lagi nih. Ada nggak sih dari pihak keluarga mengeluhkan, nggak bisa diajak bertemu nih, nggak ada bisa acara keluarga, nggak asik nih, nggak ada Bang Rusman nih, atau apapun lah terkait keluarga begitu? Saya pikir keinginan keluarga itu sebenarnya tentu ada. Kan asik nih kalau bisa ngobrol kira-kira kan, bercengkerama dengan anak dan istri. Kebetulan saya masih ada orang tua dan orang tua. Ini kan sesuatu yang paling berharga lah kira-kira kan. Cuma mereka ini kan orang-orang yang selalu mensupport. Apapun kegiatan kita, ini mereka tetap support. Jadi bagi mereka hal-hal yang seperti ini juga sudah terbiasa. Kan bisa by phone sekarang kan. Kalau sananya lagi DL, disempatkan lah kita ini kan. Kalau sekarang telepon-teleponan dengan anak kan, dengan emaknya anak-anak kira-kira kan. Mereka sering komplain nggak? Bapak nggak bisa ini nih. Dia ingin seperti anak pada umumnya, bapaknya yang ada untuk dia tiap hari gitu. Ya kalau nanti bapaknya terlalu dekat dengan anak-anak, ini jadi persoalan juga kan. Oke. Nggak keluar rumah bapaknya kan. Jadi bapak rumah tangga nanti kan. Iya. Ya ini keliru dia nanti kan. Nah, tapi kita bisa jelaskan dengan anak-anak. Bahwasanya bapaknya ini kalau di rumah dipanggil ayah lah ya. Panggil ayah. Ayah ini seperti ini. Ya sisa-sisa waktu itu kita manfaatkan. Kapan kita pulang kita manfaatkan dengan anak-anak. Jadi saling memahami. Dan kebetulan mereka juga tidak terlalu banyak tuntutan hal-hal yang seperti itu. Oh ya nih, mungkin terakhir ya, bahwa sebagai ketua KPU tentu harus menjaga netralitas begitu ya. Ini dalam berhubungan kita juga bermuamalah sesama manusia juga harus baik begitu. Nah, tips dari Bang Rusman lagi nih, bagaimana menjaga netral tapi berhubungan sosial tetap baik juga. Jadi kalau terkait bagaimana kita menjaga hubungan yang baik, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan kaum kerabat, tetapi tetap menjaga nilai-nilai independensi kita sebagai penyelenggara pemilu. Jadi gini Mas Anom, saya ini kan menjadi penyelenggara pemilu ini ya dari kabupaten ya. Dari kabupaten, alhamdulillah tidak ada yang komplain dengan saya, peserta pemilunya dan masyarakatnya juga. Jangan sampai kita menjadi penyelenggara pemilu ini kita terkesan sombong, nggak mau bersosialisasi. Saya ini nih, saya menutup diri. Saya enggak. Kalau saya secara pribadi, saya ini terbuka dengan siapapun. Tapi saya tahu batasan. Seandainya ada teman lama saya, kebetulan dia ini di partai A, partai B, apakah saya harus memutuskan komunikasi? Cuma persoalan mereka menjadi tim dari ini. Komunikasi dan hubungan silaturahmi ini tidak boleh putus. Tapi dalam masa-masa seperti ini agak rentan kita untuk berkomunikasi. Oke. Ya, karena publik nanti mengatakan ada apa-apa. Tetapi secara hubungan tetap kita jaga loh. Nggak boleh kita memutus silaturahmi karena pekerjaan ini. Saya lebih mementingkan silaturahmi ini. Kira-kira seperti itu. Nah, tetap kita jaga. Jangan sampai kita dengan menjadi penyelenggara pemilu, kita tidak mau bersosialisasi lagi dengan lingkungan. Karena ini ada caleg A, caleg B, calon A, calon B di sini. Ya akhirnya kita nggak keluar rumah kan. Nggak bisa lagi untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Tidak. Tetapi walaupun kita ketemu dengan si A, kita pastikan kita tidak berpihak. Kita ketemu si B, kita tetap berpihak dengan aturan dan regulasi itu aja sebenarnya. Oke. Dan sekarang terkait kata penutup, sebelum kita tutup podcast kesempatan kali ini, Bung Rusman mungkin mau menyampaikan sesuatu? Jadi kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu,
bahwasanya tanggal 27 November ini kita akan melakukan pemilihan serentak, akan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk itu kepada masyarakat Provinsi Bengkulu untuk memastikan yang pertama terdaftar sebagai pemilih. Bagaimana supaya terdaftar sebagai pemilih? Kemarin kawan-kawan Pantarli ini sudah melakukan pencocokan dan penelitian, coklit bahasanya, pada masyarakat. Dan sekarang sudah dilanjutkan tahapannya kepada rekap dan pleno DPS. Nanti akan diumumkan lagi kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang belum terdaftar untuk melaporkan diri pada petugas kami di tingkat desa, kecamatan maupun di kabupaten kota. Memastikan bahwasanya dia terdaftar sebagai pemilih agar bisa menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 27 November. Yang kedua, untuk selalu mencari informasi-informasi tentang tahapan ini yang disosialisasikan oleh KPU agar mengetahui, karena pemilu ini esensinya bukan cuma mencoblos, tapi kita ini memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Ya silakan pada masyarakat untuk itu. Ini kan bagian daripada edukasi juga kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu, pada tanggal 27 gunakan hak pilihnya di TPS. Jangan sampai tidak digunakan. Karena pilkada ini akan dilakukan lagi 5 tahun ke depan. Kalau kesempatan ini tidak kita manfaatkan sekarang, 5 tahun ke depan kita akan bisa menggunakan hak pilih kita lagi. Jadi rugi nih. Ini kesempatan yang sangat berharga. Nah, jadi kepada masyarakat untuk digunakan. Yang terakhir, harapan kita, pilkada 2024 ini nanti mulai dari awal sampai akhir seluruhnya berjalan lancar, seluruh tahapannya tanpa ada halangan dan rintangan kita jalankan, dan seluruh masyarakat, seluruh stakeholder ini mendukung seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU, dan akhirnya nanti happy ending. Kita berpeluk-pelukan mesra, kira-kira seperti itu seluruh masyarakat ini, dan selesai, pilkadanya damai. Oke, terima kasih atas kehadiran Bang Rusman Sudarsono, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di podcast Kecek Pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam dan sampai berjumpa kembali.